harus berani melangkah, harus berani untuk kemajuan bangsa. Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara, pertama saya mohon maaf 5 menit, 17 menit sudah telat sesuai dengan rencana jam 10 karena katanya masih menunggu, belum pada datang. Saya mohon maaf karena tepat waktu itu bagian dari soal etika yang salah satu problem besar yang kita hadapi sekarang ini, soal etika berbangsa dan bernegara. Salah satunya tepat waktu. Maka itu saya, jamnya yang salah, kecepatan, tapi tetap telat. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan mengadakan, kami namakan rapat klarifikasi. Jadi bukan sidang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan MK yang baru. Nah, ini untuk mengatasi jangan sampai kita dianggap melanggar prosedur peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru. Jadi kita sebut ini rapat klarifikasi. Walaupun substansinya seperti sidang pendahuluan, kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan saudara tidak keberatan ya menerima itu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ini juga untuk memastikan respon yang cepat. Karena isu ini isu yang berat, isu serius, dan ya sangat terkait dengan jadwal waktu pendaftaran capres dan jadwal waktu verifikasi oleh KPU dan penetapan final status dari pasangan capres. Sedangkan di dalam materi laporan ada yang menuntut supaya putusan MK dibatalin. Nah, nanti dulu soal benar tidaknya. Tapi ini menunjukkan ada ya kegawatan dari segi waktu. Nah, kami sudah pelajari, kami ini baru dilantik kemarin, tapi sudah kita pelajari, rupanya sudah ada laporan sejak Agustus sebelum putusan MK. Jadi ada tanggal 27 Agustus, 12 September, 14 September, 16 Agustus, 18 Agustus, banyak sebelum putusan MK sudah ada laporan. Dan sampai hari ini laporan ini menurut PMK harus diregistrasi. Sebelum diregistrasi harus ada tanda terima dulu. Ternyata belum ada satu pun pakai tanda terima. Nah, ini kan jadi masalah. Maka kami putuskan kita percepat untuk menunjukkan juga kepada publik kita concern masalah waktu ini. Nah, oleh karena itu ya pemberitahuan pun enggak 3 hari. Ya alhamdulillah saudara pada datang ini. Kalau menurut aturan kan 3 hari, 3 kali 24 jam. Nah, ini 3 hari kerja. Nah, sekarang baru 2 hari, 3 hari, bukan 3 hari kerja, 3 hari beneran. Nah gitu ya. Jadi mohon ini juga dimaklumi. Karena itu supaya jangan salah, kita sebut ini rapat, bukan sidang. Walaupun substansinya sidang pendahuluan, gitu ya.
Nah, soal yang ketiga yang perlu juga saya sampaikan, saudara-saudara, di dalam PMK itu ada pasal pemeriksaan. Nah, termasuk diatur di pasal 26, pemeriksaan pendahuluan dilakukan secara tertutup. Begitu, ya kan? Dalam hal laporan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk mendengarkan keterangan pelapor, kedua memeriksa alat bukti, dan C, ketiga, mendengarkan penjelasan dan pembelaan hakim terlapor. Begitu. Sidang MK-MK ini tertutup. Ya, nah, sekarang saya perlu jelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk jangan sampai merugikan, terutama pihak terlapor, ya kan? Karena ini sidang etika dibikin tertutup. Gitu ya. Saya perlu jelaskan ini karena ini soal serius, ya. Jadi ini juga sebabnya semua lembaga penegak kode etik di seluruh dunia sampai sekarang masih tertutup kayak gini. Nah, cuma supaya saudara tahu, selain mantan ketua MK lembaga ini, saya juga pendiri Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kita bikin sidang terbuka semuanya. Tetapi untuk DKPP nggak ada masalah. Karena para terlapor dan teradunya itu banyak seluruh Indonesia. Ya kan? Mulai dari KPU Nasional, Bawaslu Nasional sampai ke TPS. Sehingga kalau dia tidak terbuka bikin repot, harus terbuka karena kita harus ada pertanggungjawaban publik. Nah, tapi kalau MK ini beda. Jadi kita harus tetap menjaga ya kehormatan 9 hakim. Maka ini aturannya ini tertutup. Karena kita harus menjaga haknya para hakim untuk ya kan tidak dikuyo-kuyo di depan umum, itu akan malah merusak citra institusi. Tetapi cara membaca pasal ini harus dengan moral reading of the law. Yaitu bahwa ini bagi pihak yang merugikan ya harus tertutup. Tapi ya bagi pihak yang tidak merasa dirugikan dengan dibukanya, ini kita mau cek dulu. Apakah para pelapor ini merasa dirugikan apa enggak? Kalau misalnya sidang kita dibuka. Ini saya mau tanya dulu. Sebelum kita lanjut, ada yang mau jawab? Anda lebih senang terbuka atau tertutup? Silakan. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Ya. Baik, izin yang mulia. Kami dari Tim Advokasi Peduli Pemilu TAPP, saya sendiri Gugum Ridho Putra, kemudian sebelah saya Irfan Maulana dan rekan saya Iqbal. Kami lebih ingin ini dibuka untuk publik, yang mulia. Kalau begitu, saya anggap kira-kira yang lain sama, supaya nggak berpanjang-panjang. Saya ini keliru tadi, mestinya kenalan dulu, tapi kebetulan sudah dijawab. Saya anggap yang lain juga begitu ya, kecuali yang tidak setuju. Yuk, tidak setuju. Terima kasih Prof. Saya dari PBHI Julius Ibrani. Enggak, setuju apa enggak? Saya pada dasarnya setuju. Oke. Nanti. Yang baik. penting setuju dulu. Baik, terima kasih. Supaya kita sepakat ya dalam tanda petik tidak sesuai dengan PMK yang mengharuskan sidang tertutup. Itu maksudnya. Supaya sah ini kita punya rapat ini. Saya juga setuju yang mulia. Saya juga setuju yang mulia. Iya, udah. Kalau sudah, saya anggap nggak masuk akal pula kalau saudara tidak setuju, akan begitu. Cuman saya harus ada konfirmasi karena nanti kita dituduh melanggar, gitu loh. Nah, jadi sepanjang nanti seterusnya sidang-sidang ya untuk mendengarkan keterangan pelapor kita bikin terbuka, ya kan? Ini adalah wujud tanggung jawab kita kepada publik, biar akal sehat publik mengikuti sidang kita ini. Itu pengantar saya dulu. Nah, selanjutnya saya ingin persilahkan saudara, ini ada 14, kemarin 10.
pagi ini kami dapat laporan pasti pelapor ini ada 14. Ya, kita doakan mudah-mudahan nggak nambah lagi ya. Nah, karena waktu kita cuma 30 hari nih. Nah, jadi 14. Saya mau cek dulu dari 14 pelapor ini berapa yang hadir. Silakan perkenalkan diri, baik yang hadirin maupun zoomin. Nah, itu kan ada zoomin juga yang ikut zoom. Ya. Silakan yang hadir mulai dari sini dulu, dari kiri, mau perkenalkan diri. Atau dari sana juga boleh, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya dari Tim Advokasi Peduli Pemilu, TAPP Yang Mulia, terdiri dari saya sendiri, Gugum Ridho Putra, kemudian ada Dharma Rozali Azhar, kemudian ada Irfan Maulana Muharam di sebelah saya, kemudian ada rekan kami juga Iqbal Sumarlan Putra dan Dega Kautsar Pradana. Kami mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi untuk satu orang terlapor Yang Mulia. Hakim terlapor dalam hal ini Bapak Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Nomor 11 ya. Oh, Lembaga Bantuan Hukum, Iya. Barisan Relawan Jalan Perubahan. Bukan Yang Mulia. Hah? Dari Tim Advokasi Peduli Pemilu. Oh iya salah, maaf. TAP. TAP, Tim ya. Advokasi Peduli Pemilu ya. Iya. Sudah masuk 23 Oktober. Yang mengajukan ini 6 orang ya. Iya. 5 orang. Terima. Gugum Ridho Putra, yang mana? Iya, saya sendiri Yang Oke. Mulia. Kemudian Dharma Rozali Azhar. Tidak hadir Yang Mulia. Oke, tidak hadir ya. Kemudian Irfan Maulana. Hadir Yang Mulia. Oh, Irfan Maulana. Iqbal Sumarlan Putra. Hadir. Dega Kautsar Pradana. Tidak hadir Yang Mulia. Tidak hadir. Berarti dari perkara ini hadir 3 ya. Iya. Nah, dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan saya Julius Ibrani, Ketua Badan Pengurus Nasional dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI. Kami melapor pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 kemarin. Nomor 7 ya. Oke. Pada nomor urut 7. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Sendirian ini. Saya bersama satu staf advokasi saya, ada di sebelah saya, Oke. namanya Anissa Azahra. Anissa ya. Ya. Oke. Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, perkenalkan kami dari Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Nama saya Yudi Rijali Muslim. Saya sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Pada hari ini saya bersama dengan Ketua Umum saya yang mulia yaitu Dr. Bob Hasan, SHMH. Kami mengajukan pelaporan pada tanggal 19 Oktober 2023 terhadap satu hakim Mahkamah Konstitusi yang bernama Profesor Saldi Isra. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saudara Fernando. Namanya siapa? Yudi Yang Mulia. Oh, enggak tertulis di sini. Ya. Silakan Pak Ketua Umumnya. Yang Ketua Umum. Terima kasih Ini yang pengusaha besar ini, Bob Hasan. Bob Hasan yang sana pengusaha kalau saya berusaha. Oh. Tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh tim kami bahwa sewaktu kita memberikan laporan ada beberapa tim, tetapi yang hadir pada hari ini kami berdua, pimpinan Majelis Kehormatan. Saya dengan Bob Hasan selaku Ketua Umum, pada intinya sama penyampaian dengan Saudara Yudi Rizal Ramli. Demikian pimpinan. Baik, Pak Fernando tidak hadir ya? Pak Fernando, sekjen kami tidak bisa hadir, berhalangan. Baik, lanjut. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furkan Jurdi dari Perhimpunan Pemuda Madani bersama dengan teman saya Rimpo Bugis, pelapor 2, dan
Ihsan, pelapor 3, Yang Mulia. Siapa? Pelapor 3, Ihsan. Ihsan. Satu Hadir Furqan. Satu Furqan Jurdi, kedua Rimbo, Bugis, ketiga Ihsan Fisabilillah. Hadir semua tiga-tiga. Hadir semua, Yang Mulia. Mana dia orangnya? Oh, iya. Oke. Ya. Tanggal 16 Oktober ya. 16 Oktober, Yang Mulia. Yang terlapornya 3. Terlapornya 3 hakim konstitusi, yaitu Profesor Anwar Usman, kemudian Manahan MP Sitompul, kemudian Guntur Hamzah. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Kami dari Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia hadir 6 orang. Yang di sebelah ujung saya Pak Karel Tikwalu SH, Pak Erik Espaat, saya sendiri Petrus Celestinus. Di belakang saya ada Ricky Monica dan Frans dan kawan-kawan. Dan kami melaporkan Hakim Konstitusi Pak Anwar Usman. Terima kasih. Ini 6-6-nya hadir ya? Hadir semua. Wah, paling semangat ini rupanya. Yang dicatat di sini terlapornya 9. Apa 1 apa 9? Oh. Sebelumnya kita minta supaya 9 hakim itu mundur karena kami anggap semuanya berkepentingan dalam perkara ini. Tapi Jadi yang pertama itu sebetulnya sifatnya teguran, peringatan kepada, dan itu diajukan sebelumnya, sebelum putusan tanggal 12 Oktober. sesudah putusan diubah kami jadi buat, 1. Ya, kami buat laporan pelanggaran kode etik tanggal 18 Oktober. Jadi kita catat di sini 1 orang ya. atau 9? 1. Satu. Oke, kalau gitu yang 8 coret ya. Nah, ini penting untuk klarifikasi karena kita kan harus dengar pembelaan mereka. Jadi kita pastikan dari Perekat Nusantara ini terlapornya 1 orang, yaitu Profesor Anwar Usman. Ya. Lanjut, mana lagi? Yang hadirin sudah habis. Nah, kita lanjutkan ke yang Zoom. Siapa ini yang Zoom ini? Yang paling jauh dulu barangkali dari Australia. Silakan. Denny Indrayana. Ya. Oke, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami pelapor atas nama Denny Indrayana. Hakim terlapor adalah Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan kami mengajukan 2 surat laporan Yang Mulia. Sebelumnya adalah sebelum putusan pada tanggal 27 Agustus, tanggal suratnya 27 Agustus. Kami ajukan secara online, baru berhasil masuk di 29 Agustus. Kami ajukan secara offline, tanda terimanya 28 Agustus. Kemudian setelah putusan, karena ada perubahan situasi dan keadaan, kami mengajukan laporan yang kami mohon dianggap sebagai satu kesatuan. Dengan laporan yang pertama, kami ajukan di tanggal 23 Agustus, 23 Oktober Yang Mulia, dan itu tertanggal suratnya dan tercatat baik secara online maupun secara offline juga di tanggal 23 Oktober 2023 Yang Mulia. Jadi laporan kedua itu sudah ada tanda terima ya? Secara online ada dan secara offline juga ada di tanggal 23 Oktober Yang Mulia. Oke, berarti dari 14 perkara ini atau laporan ini tidak semuanya belum tanda terima. Tadi saya dapat keterangan belum ada tanda terima. Nah, jadi sudah ada yang pakai tanda terima, mungkin yang baru-baru belum ada tanda terima, dan itu menurut PMK harus ada tanda terima, kemudian ada sesudah klarifikasi ada masuk registrasi, nah, baru sidang.
Oh, tanda terimanya bukan dari MK tapi dari MK. Ya oke, nanti kita itu urusan tetek bengek begini kadang-kadang dipersoalan dalam kaitannya dengan ya kan peradilan prosedural begitu. Padahal kita ini kan harus mencari substansinya. Tapi ya nggak apa-apa, kita harus ikuti. Nah, selanjutnya terima kasih ya. Siapa lagi? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Siapa lagi yang pelapor yang di Zoom? Silakan. Yang Mulia, perkenalkan saya Biren Arwan dari tim advokasi Peduli Hukum Indonesia. Kami melaporkan Bapak Anwar Usman. Dalam laporan tersebut memang disampaikan untuk memeriksa 9 hakim. Tetapi kami berinisiatif hanya melaporkan Bapak Anwar Usman. Demikian disampaikan, terima kasih. Nomor 14. Nomor berapa? Oh, ya, tim advokasi Peduli Hukum Indonesia gitu ya? Betul Yang Mulia. Oke. Nah, saudara siapa namanya? John Immanuel. Saya Biren Arwan SH, Bireven Arwan, nomor 15. Oh, ini. Ini yang mengajukan 15 orang. Siap Yang Mulia. Sebagai pribadi-pribadi ya? Yang Mulia, betul. Oke. Nah, terus dalam laporan Anda melaporkan 9 hakim. 9 hakim agar segera dibentuk Dewan Etik untuk memeriksa para hakim yang memeriksa. Tapi kami putuskan untuk memeriksa Anwar Usman saja. Ini saudara sudah berembuk nggak ini 15 orang? Nanti saudara dimarahin. Hah? Sudah berembuk sebelumnya. Kapan? Berembuknya kapan? Sebelum acara host ini dimulai, dimasuk ke acara ini. Oke, jadi kami bisa pegang ini ya. Jadi yang terlapornya hanya 1 orang, Profesor Anwar Usman. Ya, meskipun kami minta untuk membentuk Dewan Majelis untuk memeriksa 9, tetapi kami menekankan kepada Saudara Anwar Usman, Hakim Anwar Usman. Demikian, terima kasih. Iya, enggak, ini harus pasti 9 atau 1 karena kami akan harus panggil. Harus ada sidang khusus ya, memberi kesempatan yang bersangkutan itu bela diri. Nah, kalau cuman 1, yang 8-nya enggak kita panggil. Jadi harus sudah pasti. Makanya saya tanya tadi, Anda sudah berembuk apa belum? Jangan memutuskan sendiri. Benar ya, sudah berembuk? Sudah musyawarah? Begini Yang Mulia, mohon maaf ya, silakan bagi teman-teman karena saya pribadi mengusulkan seperti itu, tetapi bagi teman yang lain yang ada di dalam tim advokasi, apabila setuju dengan usulan saya, silakan. Tapi seandainya pun harus menjadi 9, tetap 9 yang dipanggil, ya saya pun tidak keberatan. Terima kasih. Begini aja, saudara berembuk dulu, nanti segera sampaikan per surat aja. Kan bisa cepat, dengan WA pun bisa. Supaya kita jangan menyalahi, nanti Anda ribut sendiri ber-15. Ya, 3 orang aja suka bertengkar sarjana hukum ini, apalagi 15. Ya, jadi kami beri kesempatan, kan ini baru rapat klarifikasi, belum masuk ke sidang membicarakan substansi. Nanti kalau saudara sesudah rapat ini mengadakan musyawarah, sepakat jadi 1 saja, tolong segera dikirim surat resminya. Baik Yang Mulia. Ya, gitu baik, ya. Nah, baik, siapa lagi di Zoom? Sudah berapa ini? Yang Mulia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang nomor 8 siapa? Izin Yang Mulia. Ya, yang mana? Siapa? Ya, silakan. Ya, saya Andi dari Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, ditemenin sama rekan saya Matami Yustirandi. Dalam hal ini mengajukan laporan terpisah terhadap 2 hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Pengajuan kami ajukan pada tanggal 23 Oktober 2023 Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Oke, jadi saudara sendirian ini sebagai apa? Sebagai lawyer.
Bukan, Yang Mulia. Ya, saya belum tanya sih kepentingan hukumnya apa ya, tapi kita catat aja dulu. Jadi saudara mengajukan 2 surat terpisah, satu terlapornya Profesor Saldi, yang kedua Profesor Arif Hidayat. Betul, Yang Mulia. Oke. 9 dan 10. Oke. Nah, kalau gitu tinggal berapa ini sudah? Ada lagi yang belum di Zoom? Izin Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Tunjuk tangan biar kelihatan. Silakan. Oh, di mobil tuh. Ya, silakan. Saya sembari di jalan Yang Mulia. Jadi kami sudah memasukkan laporan pada tanggal 19 Oktober terhadap Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dugaan pelanggaran kode etik Yang Mulia. Jadi dari mana? Siapa ini? Namanya dulu, kenalkan nama dulu. Siapa? Ya, saya perkenalkan, nama saya Ahmad Patoni. Pak Tony. Perwakilan dari Lisan, Advokat Lisan, Lingkar Nusantara, Yang Mulia. Oke. Jadi Ahmad Patoni, perwakilan apa tadi? Lisan. Perwakilan dari Advokat Lisan, Lingkar Nusantara. Insan Nusantara. Lisan kepanjangannya Lingkar Nusantara, Yang Mulia. Tertulis resmi begitu ya di surat ya? Tertulis, Yang Mulia. Oke, siapa lagi? Sudah berapa nih? 10. Siapa lagi yang belum di Zoom? Jadi saya ulang ya. Integrity Indrayana Center. Yang kedua Perhimpunan Pemuda Madani. Yang ketiga Perekat Nusantara. Keempat Arun. Yang kelima PBHI. Keenam Insan Ahmad Patoni yang barusan. Kemudian ke-7 LBH Cipta Karya Keadilan. 8 TAP Tim Advokasi Peduli Pemilu. 9 Denny Indrayana ada 2 ini. Kemudian 9 Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Berarti yang belum hadir ini ada 1, 2 ya yang belum hadir ya. 1 Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, yaitu Saudara Roynald Christian Pasaribu. Yang kedua Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi Bandot Malera. Yang ketiga LPPN, Lembaga Pemantau dan Pengawas Pejabat Negara. Jadi ada 3 pelapor yang belum hadir ya. Benar? Di itu tidak ada di Zoom? Tidak ada ya. Nah, baik saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat datang pada saudara-saudara sekalian. Saya berharap Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya forum ini. Majelis Kehormatan ini baru dibentuk, sebelumnya namanya Dewan Etik, sekarang ini Majelis Kehormatan. Bisa permanen 3 tahun, tapi untuk yang kali ini ad hoc dulu, yang ini dulu, karena mendesak ini. Nah, jadi status sementara MK ini ya ad hoc untuk mengatasi kasus yang terjadi sebagai akibat putusan MK berkaitan dengan syarat capres ya yang sangat kontroversial. Nah, ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia semua hakim dilaporkan
melanggar kode etik. Baru kali ini. Gitu loh ya. Jadi saudara-saudara sekalian, terlepas dari saudara ini berasal dari mana, ya, sekarang ini masyarakat politik itu terpecah 5. Kubu sini, kubu tengah, dan kubu antara. Pada marah semua. Nah, jadi kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Ini bagus, harus disyukuri. Itu loh, untuk public education, bagus sekali ini. Civic education, bagus sekali. Jadi nggak ada orang yang tidak membicarakan MK sebulan ini. MK semua dengan segala macam ya emosinya. Ya, bagus itu. Jadi kalau kita lihat dari langit, waduh ini harus disyukuri, ini bagus ini. Dan yang membuat sejarah itu ya saudara-saudara ini, yang melapor ini. Gitu loh. Jadi saya ucapkan selamat datang di sini dan ya mari kita ya kan syukuri. Jadi maksudnya dengan semangat bersyukur begitu, ya jangan marah-marah juga di sini. Biasa-biasa aja kita adu ide aja gitu loh. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi ya terancam oleh dua, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Nah, maka majelis kehormatan MK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan gitu loh akal sehat itu. So itu yang harus menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa. Nah, ini kan urusan tetek bengek, ini rebutan jabatan. Nanti sudah dapat jabatan, pakai pula untuk jabatan lebih tinggi lagi. Gitu, orang rebutan kekayaan sama, dapat kekayaan dia pakai untuk mencari kekayaan lebih banyak lagi. Jadi semua orang ini tidak caring, sharing, giving to the country. Ya, kebanyakan orang itu hanya taking, asking, requesting, dan bila perlu robbing. Gitu loh, ini gara-gara neoliberalisme di pasar ekonomi politik kayak gitu. Maka akal sehat itu kalah. Nah, saya berharap saudara-saudara datang ke sini dengan semangat, kita hidupkan ini akal sehat. Terlepas dari latar belakang kita masing-masing. Ya, ketahuanlah ini Julius Ibrani kira-kira dukung siapa ini? Ya kan? Kelihatan Celestianus nih, ya. Kira-kira dukung sabot bisa dibaca, tapi nggak usah kita omongin. Kita bicara akal sehat aja di sini, gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya dulu. Ini masing-masing berapa tadi? 10 ya? 10 ya? Nah, ini untuk ngecek ya, kami harus ngecek. Kepentingan hukum saudara ini apa? Berkaitan dengan ini, supaya ada reasoning. Jadi jangan sekedar mau cari panggung. Enggak lah, kalau cari panggung saudara enggak begitu, cuma kan kita harus cek gitu loh, harus dicatat ini jadi bahan pertimbangan kami nanti, karena yang kita mau dalam tanda petik adil ini bukan orang sembarangan, para negarawan, 9 orang pula. Nah, begitu. Jadi saya undang saudara mulai tolong dijelaskan ya, kepentingan hukum saudara ini apa ya. Ini kan berkaitan dengan legal standing, harus dijelaskan. Anda harus menjelaskan bahwa Anda ini relevan, punya kepentingan, misalnya gitu. So itu kami harus bertanggungjawabkan waktu menilai ya bukti-bukti gitu. Nah, jadi sebelum saya nanti beri kesempatan para anggota majelis, sebelah kiri saya Profesor Bintan Sarage yang sudah beberapa kali menjadi anggota Dewan Etik. Ya, kemudian satu sebelah kanan saya Bapak Dr. Wahidudin Adam yang di dalam PMK memang harus satu dari antara 3 ada hakim yang aktif. Inilah membedakan peradilan etika dan peradilan hukum. Nah, dalam peradilan etik itu campuran antara ya kan masalah internal, privat dan masalah publik. Maka digabung, orang luarnya 2, tapi tetap harus ada orang dalam untuk check and balance.
Nah, gitu ya. Jadi ini Pak Wahid ini hakim yang dari 9 itu paling sedikit dilaporkan. Nah, maka beliau ini dipilih oleh RPH MK, sedangkan beliau senior, ya kan, adalah yang sudah pengalaman di Dewan Etik sebelumnya. Saya nggak dilihat sebagai siapa-siapa karena saya ini pendiri MK. Saya pendiri DKPP, saya pun mempelopori peradilan etik terbuka. Dan untuk saudara ketahui, ini ruangan ini kami yang bikin dulu. Makanya saya nostalgia juga ke sini nih. Ah, begitu ya. Jadi saya mau mulai dari sini, barangkali Pak Petrus dulu. Tolong dijelaskan, nggak usah substansi dulu ya, kan kita baru klarifikasi nih. Nah, Anda dikasih kesempatan lah, kira-kira 5 menit gitu, paling lama 10 menit, silakan. Jadi kepentingan pelapor dari Perkat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, yaitu karena kami melihat posisi Mahkamah Konstitusi dalam waktu hampir 1 tahun ini berada dalam posisi terutama Hakim Ketua Profesor Dr. Anwar Usman berada dalam posisi tidak bebas, tidak merdeka, bahkan lembaga ini pun menjadi tidak merdeka karena setiap kali ada uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, itu salah satu pihak yang ada di dalam setiap perkara itu adalah Presiden. Sementara dengan hubungan seperti itu, baik lembaganya maupun 9 hakim konstitusi itu seperti berada dalam keadaan tidak bebas. Padahal salah satu mahkota yang terpenting dari hakim-hakim yaitu adalah kemandiriannya. Jadi kami melihat bahwa kemandirian atau kebebasan hakim konstitusi ketika berhadapan dalam perkara uji undang-undang, terlebih-lebih perkara yang menyangkut perkara 90 yang kemarin sudah diputus, itu syarat dengan hubungan nepotisme, atau boleh dikatakan salah satu hakim konstitusi atau hakim terlapor berada dalam hubungan keluarga semenda yang menurut undang-undang kekuasaan kehakiman dia harus menyatakan diri mundur. Begitu juga pihak pemberi keterangan, dalam hal ini ada perwakilan dari Presiden, tetapi juga tidak pernah menyatakan keberatan dengan hubungan seperti itu. Jadi kami melihat posisi seperti itu, maka kami berkepentingan supaya Mahkamah Konstitusi harus betul-betul dalam keadaan merdeka dari segala campur tangan atau pengaruh apapun. Begitu Pak, terima kasih. Baik, itu kan substansi perkaranya. Tapi Anda ini sebagai apa ini tadi? Perekat Nusantara, kaitannya dengan perkara ini apa begitu? Itu tolong dijelaskan. Nah, kan bisa aja masing-masing ini punya latar belakang. Ya, saudara ini kan pengacara terkenal dulu, pembela TPDI. Ya. Nah, ini di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 itu memberi landasan kepada perorangan atau kelompok masyarakat atau lembaga untuk boleh melakukan sebagai pelapor terkait dengan dugaan pelanggaran etik oleh seorang hakim konstitusi. Karena kami ini adalah kelompok masyarakat yang satu profesi, yaitu profesi pengacara, ya kami ambil posisi itu untuk menyampaikan laporan tentang dugaan pelanggaran etik. Jadi bukan bukan organisasi kayak Pradi gitu ya. Bukan. Ini cuma kumpulan para advokat. Ya. Oke, terima kasih. Nah, yang kedua saya lanjutkan, Pak itu apa yang di depan di meja saya ini, saya sebut aja dulu Pak Denny. Integrity. Saya silakan. Apa kepentingan hukum saudara? Atau ibaratnya kalau judicial review, apa kerugian konstitusional saudara itu dengan persoalan etika ini? Apa saudara sebagai caleg atau sebagai lawyer, apa sebagai profesor? Ini kan campur aduk nih. Bagaimana? Silakan. Baik, Yang Mulia
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta seluruh hadirin yang saya hormati. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Izinkan kami menyampaikan yang mulia. Tentu dalam peraturan MK-nya dikatakan perseorangan, kami mewakili perseorangan saja yang mulia, yang memiliki kepentingan langsung. Sedikit yang mulia, mohon diberi kesempatan. Tentu kami punya latar belakang sebagai pengajar hukum tata negara, advokat, juga pernah punya lembaga yang bergerak di bidang concern di bidang praktik mafia hukum atau mafia peradilan. Kami pernah aktif di Indonesian Court Monitoring. Kami juga pernah mendapat amanah untuk menjadi sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Poinnya apa? Poinnya kami selama ini selalu punya concern atau perhatian dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman kita agar tidak diintervensi dengan mudah oleh dua tadi yang ketua sampaikan, kekayaan dan kekuasaan. Dan selain itu yang mulia, kami pada saat yang sama sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Kongres Advokat Indonesia. Dan di dalam jawaban kami menyatakan bahwa salah satu alasan kami melakukan langkah-langkah advokasi publik terkait dengan yang disampaikan putusan MK sistem pemilu yang tertutup atau terbuka adalah karena kami melihat perlu kontrol yang lebih efektif kepada Mahkamah Konstitusi, salah satunya lewat publik. Dan dalam jawaban itu kami juga menyampaikan concern kami terhadap dugaan pelanggaran etika terkait pemeriksaan perkara syarat umur capres dan cawapres. Jadi kami punya kepentingan yang mulia untuk menguatkan jawaban itu, untuk menguatkan bahwa apa yang kami sampaikan dalam jawaban kami dalam pemeriksaan kode etik itu punya dasar. Salah satunya juga dengan mengatakan memang perlu ada kontrol yang lebih efektif karena kami mewakili publik dalam artian tidak punya posisi di kelembagaan negara, maka kami menggunakan kesempatan untuk menyampaikan aduan ini sebagai salah satu penguat daripada apa yang kami sampaikan dalam jawaban dalam perkara etik yang sedang kami jalani yang mulia. Kira-kira demikian. Terima kasih yang mulia. Baik. Cuma kan kita ini banyak status ini ya. Kalau misalnya ditanya untuk kepastian, kan kita membicarakan konflik kepentingan. Saya juga dipersoalkan orang ini, saya kan anggota DPD, anggota MPR. Makanya saya semula nggak bersedia ini. Cuma saya diyakinkan nggak ada konflik kepentingan karena Pak Jimli tidak nyalon lagi untuk pemilu yang akan datang. Saya sudah tobat masuk DPD itu. Jadi saya bilang DPD ini sebaiknya kita bubarkan saja nih. Ya kan? Tapi itu soal lain ya. Nah, artinya tidak ada konflik kepentingan karena saya tidak nyalon lagi sehingga nanti waktu perselisihan hasil pemilu nggak ada masalah. Apalagi saya punya beban sejarah. Belum pernah MK terpuruk image-nya kayak sekarang. Saya sebagai pendiri nggak tega. Maka saya bersedia ini. Nah kalau bisa Anda ini harus pasti profesor, advokat, apa caleg. Terima kasih yang mulia. Dalam kesempatan ini kami betul yang mulia, pertanyaan yang sangat penting. Dalam kesempatan ini kami menggunakan klausul sebagai perseorangan yang mulia, yang concern dengan persoalan tata negara dan tentu saja juga sebagai advokat karena tadi terkait aduan kami di Majelis Etik Kongres Advokat Indonesia yang mulia. Perseorangan yang sekarang menjadi advokat yang mulia.
Ya dia ngotot, dia nggak mau nyebut calegnya itu dia. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting perorangan warga negara bernama Profesor Denny Indrayana, ya kan, mengajukan laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik. Walaupun nanti di statusnya itu kan bisa dijelaskan who is who-nya. Nggak apa-apa, ini kan kita terbuka aja, kita kan pakai akal sehat aja ini. Jadi bukan kasak kusu ini. Ya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Denny. Jam berapa ini di Melbourne? Terima kasih, Yang Mulia. Jam 3 kurang 10 menit sore hari, Yang Mulia. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Pak Denny sudah, apa tahu? Pak Petrus sudah. Langsung ya, urutan aja. Silakan. Nomor berapa tadi ya? Furkan Jordi, Yang Mulia. Perhimpunan Pemuda. Iya. Ya, oke. Furkon. Iya, terima kasih Yang Mulia. Mengenai kepentingan hukum para pelapor dalam laporan ini, pertama kami adalah Perhimpunan Pemuda Madani ini adalah komunitas literasi yang memang bergerak di bidang hukum dan demokrasi. Jadi konsen kami memang dari dulu adalah mengkaji tentang masalah-masalah hukum dan masalah-masalah, beberapa kali kami mengkaji masalah Mahkamah Konstitusi. Mengenai legal standing dalam permohonan, anggaplah saja legal standing, ya, laporan ini, kami juga adalah para anak muda yang di bawah 40 tahun, tapi tidak bisa mencalonkan diri berdasarkan putusan MK karena belum pernah menjabat sebagai bupati dan gubernur, katakan lebih, atau kepala daerah yang dipilih oleh pemilihan umum. Jadi kepentingan hukum kami langsung kena di situ akibat ada putusan 90 itu. Kepentingan hukum kami. Jadi kami merasa ada ketidakadilan, ada kerugian-kerugian yang mendasar bagi kami dalam konstelasi demokrasi pemilihan umum itu. Nah, kemudian Majelis yang mulia, saya kira sebagai warga negara juga kami berhak untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pejabat negara, karena hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah pejabat negara yang apabila putusan-putusannya, dalam hal ini putusan mengenai pengujian undang-undang atau norma satu undang-undang itu pasti akan berlaku secara meluas, dan itu pasti akan secara langsung akan berdampak kepada kami para terlapor. Oleh sebab itu yang mulia, berdasarkan alasan-alasan itulah kami mengajukan laporan ini. Terima kasih. Baik, jadi persoalan saudara soal pengalaman itu ya, bukan soal 40-nya. Kalau di bawah 40 malah senang saudara ya. Cuma pengalaman sebagai, tapi ada klausul tambahan itu yang akhirnya membuat tidak ini, klausul dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, penambahan norma itu. Iya, masuk akal. Jadi karena itu yang terlapor cuma 3 ya? Cuma 3, betul yang mulia. Yang 2 saudara senang? Saya senang. Kepada yang 4? Yang sebenarnya yang saya kurang senang itu 2, yang conclusive opinion, tapi karena mereka saya sebenarnya harus ditempatkan sebagai pendapat yang berbeda sebenarnya, karena mereka frasa mereka itu kan itu saya nanti aja. Saya pokoknya 6 itu yang mulia, saya berterima kasih kepada mereka karena tidak bersependapat dengan 3 ini. Oke. Ngomong-ngomong tadi umur saudara berapa? 31 tahun yang mulia. Oh iya. Pantas. Oke. Sudah saudara Purkon sudah. Siapa lagi nih Pak? Pak Petrus sudah. Pak Bob Hasan? Pak Bob Hasan. Sedang berusaha yang mulia. Berusaha untuk mendekatkan apa yang menjadi harapan yang mulia. Pertanyaan tentang kepentingan hukum kepada kami ya. Saya mencoba menggambarkan terlebih dahulu dari perspektif awal
bahwa kita mengenal political of law dan supreme of law, dan ini kedua hal ini adalah sangat berkaitan sekali karena kita sama-sama tahu bahwa ada peristiwa politik sehingga lahirnya Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam reformasi kebutuhan yang kemudian untuk merasionalisasi trias politikal, bagaimana legislatif atau pembuat undang-undang yang menjadi representasi daripada parlemen, yang kemudian juga itu boleh dikatakan sebagai kelompok-kelompok, agar berkurang kekuasaan tersebut sehingga tergulirnya ya orde reformasi. Sebagaimana kita ketahui, reformasi itu adalah reform, kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai form maupun format bangsa kita. Maka 2003 kita sama-sama tahu Mahkamah Konstitusi coba membelah ya, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi kita membelah agar kepentingan-kepentingan politik yang di masa Orde Baru tidak dikehendaki oleh masyarakat itu tidak terjadi lagi, sehingga penggawa diletakkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penggawa konstitusi itu sendiri. Maka oleh karenanya kita melihat dalam Supreme of Law di sini, saya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan. Di situ telah terlihat pula bagaimana penegakan hukum, sebagaimana apa yang wajib dilakukan, yang tidak wajib, bahkan yang dapat disebut sebagai melanggar yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ini sangat sama sekali tidak mencerminkan terhadap politik hukum yang berangkat daripada peristiwa politik di Orde Reformasi, bila mana atau ketika ada seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang notabene adalah sebagai seorang negarawan yang menyatakan bahwa ini adalah legal policy yang bukan, dan seluruhnya kenapa harus dilemparkan kepada Mahkamah Konstitusi persoalan-persoalan ini, sehingga itu melahirkan atau menjadi satu persepsi publik Mahkamah Konstitusi ini menjadi tidak manfaat sebagaimana cita-cita tahun 2003 berdirinya Mahkamah Konstitusi. Itu yang menjadi dasar pemikiran kami, latar belakang kami, dan dari sini saya berharap Yang Mulia dapat melihat di mana kepentingan hukum yang kami laporkan pada kesempatan ini. Dan sebagai warga negara tidaklah layak, oleh karena saya coba masuk sedikit substansi sebagai advokat, saya tahu persis bagaimana dissenting opinion. Dissenting opinion bukanlah political opinion, bukanlah sebagai emotion opinion, tetapi betul-betul harus mengacu kepada pokok perkara. Perkara apa yang sehingga menjadi perbedaan pendapat itu, tetapi tidak dengan serta-merta sekian hari dalam waktu yang dekat, atau ini saya singkat-singkat Yang Mulia, selama berpengalaman di dalam Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak mendidik, bahkan inilah yang membelah persepsi publik sehingga timbulnya persepsi-persepsi yang negatif. Demikian Yang Mulia. Terima kasih ya Pak Bob Hasan, terkenal sejak zaman Orde Baru. Iya kan? Iya, saya pikir sudah tua, ternyata masih muda. Baik, kita lanjutkan. Sama sudah tadi ya. Sekarang Pak Julius. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya mewakili PBHI secara kelembagaan. Jadi dalam konteks administrasi kami merujuk pada akta pendirian termasuk perubahan terakhir dari PBHI yang pada intinya memiliki visi untuk terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia serta mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam kerja-kerjanya kami bagi menjadi 3. Pertama, memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia, yang mana kami juga tercatat sebagai organisasi bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah
seperti seminar, lokakarya, dan juga penelitian. Dan yang terakhir, poin kelima adalah melakukan advokasi hak asasi manusia. Jadi perlu kami sampaikan juga dalam hal advokasi hak asasi manusia ini juga termasuk advokasi kebijakan atau policy advokasi. Salah satunya adalah dengan mengajukan uji material atau permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi, termasuk juga dengan mekanisme pihak terkait dan juga pelaporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Jadi mungkin perlu dicatat juga, saya pribadi dan juga PBAI mungkin adalah pihak yang paling banyak melaporkan Hakim Konstitusi sepanjang lembaga ini berdiri, Yang Mulia. Tujuannya satu, kami tidak ingin mempermalukan, tapi tadi pesan dari Yang Mulia Prof. Jimli kami pegang teguh. Kami menginginkan marwah dan integritas Hakim Konstitusi sebagai representasi dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Makanya kami amat sangat menyayangkan dahulu kami sudah beberapa kali menyampaikan laporan, akan tetapi tidak memiliki perbaikan, hingga akhirnya beberapa Hakim Konstitusi menghadapi masalah hukum di KPK. Kami sangat berharap ada perbaikan ke depan dan tidak terjadi hal-hal yang demikian, agar legitimasi masyarakat ke Mahkamah Konstitusi tetap pada level yang tertinggi. Dan kami juga sebagai informasi terakhir, Yang Mulia, kami bagian dari koalisi masyarakat sipil pemantau peradilan dan Mahkamah Konstitusi yang sudah terkonsolidasi sejak tahun 2006 hingga saat ini. Dan kami juga beberapa kali dipanggil secara kelompok sebagai perwakilan dari koalisi oleh kepresidenan, baik melalui KSP ataupun langsung melalui Presiden RI. Begitu Yang Mulia, terima kasih banyak. Hebat saudara, panggil presiden ya. Itu artinya civil society itu penting. Walaupun Anda nggak punya senjata, nggak punya apa-apa, tapi kita harus perkuat civil society. Jangan hanya negara ini ditentukan oleh politik, partai, state, civil society, dunia usaha, dan media harus seimbang. Nah, yang paling lemah itu adalah ya civil society. Padahal negara kita didirikan oleh civil society. Infrastruktur sosial ekonomi politik sesudah merdeka itu kooptasi dari infrastruktur sosial ekonomi politik civil society. Oke, jadi sekarang bagus ini, terusin aja walaupun yuk kurus itu kayaknya duitnya kurang ini. Nggak apa-apa ya. Nah, media juga begitu tuh. Ya kurus-kurus itu. Kecuali kalau ada wartawan yang agak gemuk, ini mencurigakan. Oke, kita teruskan. Nggak apa-apa, pakai bercanda-bercanda dikit kan nggak apa-apa. Biar jangan tegang. Oke, dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari tim advokasi peduli pemilu TAPP, sebagaimana hukum acara, kami memahami bahwa kualifikasi yang kami pilih dalam hal ini adalah sebagai kelompok orang Yang Mulia. Dalam profesi kami sebagai advokat, kami adalah advokat yang concern pada isu-isu pemilu dan beberapa kali menangani perkara-perkara judicial review terkait isu-isu pemilu. Nah, spesifiknya kepentingan kami apa? Karena ini memang ditentukan dalam hukum acara, di dalam pasal 1 angka 8 itu, pelapor harus membuktikan mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Nah, jadi Yang Mulia, dalam posisi kami sebagai advokat, ada setidaknya 2 kepentingan kami yang dirugikan secara langsung. Pertama adalah kepentingan kami terkait moral profesi kami. Kenapa moral profesi? Karena kami sebelum berpraktik sebagai advokat, kami disumpah menurut Undang-Undang 18 tahun 2003, dan ada satu poin sumpah itu yang menyebutkan bahwa sebagai pemberi jasa hukum, kami akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Jadi dugaan pelanggaran kode etik ini kami anggap akan membuat sumpah kami itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik Yang Mulia. Karena bagaimanapun juga ketika perkara yang kami tangani di sebuah peradilan,
bukanlah kami yang memutus ya, pada akhirnya itu akan diputus oleh palu hakim. Nah, kemudian kepentingan yang kedua, ini kepentingan terkait teknis profesi. Tadi yang pertama terkait moral profesi, yang kedua tentang teknis profesi. Apa itu maksudnya? Putusan yang kemarin yang dipermasalahkan, putusan 90 ini tentang Undang-Undang Pemilu yang mulia. Dan sekarang persis kami juga sedang melaksanakan persidangan pengujian undang-undang yang sama. Nah, di dalam perkara nomor 129. Nah, karena terjadi dugaan pelanggaran kode etik, ya, kami khawatir kalau dugaan pelanggaran kode etik ini tidak ditangani dan tidak diputus oleh MK-MK, dan kami khawatir itu akan terjadi langsung dengan perkara juga yang sedang kami tangani. Yang mulia, pada akhirnya di dalam laporan ini tanpa bermaksud membahas substansinya, kami sudah melaporkan perbuatan yang sangat spesifik, ada 2 bentuknya. Kami tidak akan sebutkan, ada 2 perbuatan spesifik sekali, dugaan pelanggaran etik, yang pada intinya itu melanggar azas yang sudah sangat dikenal, yaitu nemo iudex in causa sua. Seorang hakim tidak boleh mengadili substansi yang menyangkut kepentingannya sendiri. Nah, pada intinya itu yang mulia, kami sebagai advokat berharap mudah-mudahan MK-MK ini bisa mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi kembali, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya, bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih yang mulia. Baik, lupa tadi saya namanya Gugum ya? Gugum Ridho Putra. Gugum, apa tuh artinya gugum ya? Kalau kata biasanya saya, gugun, ini iya. M ya? Iya, kalau kata ayah saya artinya gagah yang mulia. Oh, ya sudah, kita ikut aja bapaknya lah. Punya hak prerogatif dia. Baik, terima kasih Saudara Gugum. Nah, sekarang mana lagi yang belum tadi? Ahmad Patoni, kan sudah tadi. Oh, belum. Belum yang mulia. Oh iya, silakan. Ahmad Patoni. Oh, bukan yang mulia, dari tim advokasi peduli hukum yang mulia. Ahmad Patoni yang mulia. Oh iya, silakan. Pertama-tama saya mohon izin yang mulia untuk mematikan kamera karena sedang di perjalanan. Jadi sinyalnya kurang stabil yang mulia. Oke. Jadi yang pertama saya mewakili dari Advokat Lisan. Advokat Lisan ini kepanjangannya adalah Lingkar Nusantara yang mulia. Jadi concern kami itu adalah memang advokasi di bidang hukum terkait dengan kepemiluan yang mulia. Nah, berbicara kepentingan hukum kita, singkat saja yang mulia, bahwa tadi sebenarnya sama dengan rekan yang sebelumnya, karena kita adalah komunitas advokat, ya kan, di mana kalau kita berpraktek bekerja itu banyak bersinggungan dengan aparat penegak hukum yang lain, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Kalau seandainya ke depannya terjadi lagi hakim dalam memutus perkara seperti yang kami laporkan ini kepada Profesor Saldi Isra, yang dimana kami melihat dalam pertimbangan hukumnya lebih kepada banyak pendapat subjektif dari yang bersangkutan yang mulia. Kami menilai semestinya dalam memuat pertimbangan hukum lebih mementingkan aspek yuridis yang mulia. Nah, kalau ini ke depannya menjadi jurisprudensi dan bisa ditiru oleh hakim-hakim yang lain, kami melihat akan ada kekacauan hukum yang mulia. Jadi disitulah kami bergerak, ya kan, Advokat Inka Nusantara untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik ini yang mulia. Terima kasih Saudara Ahmad Patoni ya. Lanjut. Terima kasih yang mulia. Silakan. Advokasi peduli hukum ya. Jadi perkenalkan, kami ini komunitas advokat ya yang mulia, yang melakukan pengawalan terhadap semua kebijakan maupun peraturan perundang-undangan. Kami di sini melaporkan ya, sebetulnya dalam laporan kami meminta inisiatif yang mulia kepada Dewan Etik ya, untuk memeriksa 9 hakim konstitusi.
mengapa kami advokat terpanggil ya untuk menyampaikan laporan ini, karena tentu ya dalam undang-undang advokat jelas ya dalam penjelasan pun ya sudah dijelaskan bahwa kami setara dengan penegak hukum. Ini TAP ini tim advokasi. Sama dengan Gugum tadi. Oh lain. PHI beda ya. Oke. Terus. Ya. Jadi mengapa kami para advokat terpanggil untuk menyampaikan laporan untuk inisiatif dari Dewan Etik. Kenapa? Karena kan kami advokat ini setara ya dengan penegak hukum lainnya. Kemudian juga kami dalam menjalankan profesi tentu ya untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat keadilan. Kemudian kami juga harus ya menyadarkan ya hak-hak fundamental masyarakat itu di depan hukum. Jadi kepentingan hukum kami apa? Kepentingan hukum kami adalah kami sebagai dan Guardian Justice tentu merasa dilecehkan karena adanya putusan MK nomor 90 ini. Mengapa? Karena justru seharusnya Mahkamah Konstitusi yang sebagai penjaga undang-undang dasar seharusnya justru lebih objektif dalam memutus suatu perkara. Karena kami melihat di sini justru 9 hakim ini tidak objektif. Dan kami memastikan bahwa dari Indonesia meminta inisiatif dari Dewan Etik untuk memeriksa 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara nomor 90. Demikian yang mulia Prof. Jimli, terima kasih atas kesempatan. Baik, ini saudara siapa namanya tadi? Dengan Johan, mana mulia? Nggak, dari 15 orang ini siapa nama saudara? Saya nomor 1 yang mulia. Oh, Johan. Johan Immanuel. Ya, enggak. Ya, jadi Anda tetap 9 ya. Tadi siapa namanya Pak Arwan bilang 1 saja yang dilaporkan. Tolong nanti kami akan ada rapat internal jam 1. Tolong pastikan kalau ada perubahan mau dijadikan cuma 1 saja, ya kan? Itu tolong disurati sekarang. Pakai WA juga boleh, ya. Izin boleh kami pastikan 9 orang karena sistem laporan suami yang ditunjukkan melalui WA dan juga email. Terima kasih yang mulia Prof. Jimli. Oke ya, sebelum jam 1 ya, kami akan mengatur jadwal dan sebagainya. Baik, sudah semua? Pastikan hari ini. Terima kasih. Oke. Sudah semua ya? Masih ada lagi? Oh maaf. Cipta Karya belum. Silakan. Keadilan. Ya silakan. Izin yang mulia. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari kalau perihal legal standing berdasarkan pasal 1 ayat nomor angka 8 dibilang di sini pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi. Maka kami di sini sebagai lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang kami laporkan. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan bergerak pada bidang advokasi dan bantuan hukum dan juga edukasi hukum yang mulia. Maka dari itu kami terpanggil untuk mengajukan 2 laporan terpisah ini karena MK ini sebagai penjaga konstitusi, marwah lembaga ini kami sebagai calon advokat merasa penting dan terpanggil untuk membenahi apa yang seharusnya moral seorang hakim, seorang negarawan tidak seperti demikian. Terima kasih yang mulia. Jadi saudara ini baru calon advokat, belum jadi advokat ya? Betul yang mulia. Oh, mahasiswa sudah nggak lagi, advokat belum? Belum yang mulia. Jadi sebagai apa tuh? Sekarang statusnya sebagai apa? Staf yang mulia. Hah? Staf advokat yang mulia. Staf? Staf advokat. Oh, staf pegawai advokat. Kenapa nggak advokatnya yang maju? Kok saudara teken sendiri? Yuk bikin konser. Hah? Baru selesai kemarin PKPA-nya yang mulia. Oh, nunggu SK. Kalau saya sudah
saudara sukses ini cepat keluar SK itu. Oke, jadi itu nanti kami pertimbangkan ya. Jadi kan soal legal standing itu kan sudah ada aturannya, nanti bergantung tafsirnya. Apakah ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini juga jadi pembelajaran bagi Anda. Tidak semua warga negara 270 juta tiba-tiba mengajukan laporan semua. Kelengar kita, gitu loh. Jadi memang harus ada pembatasan. Nah, jadi Anda statusnya ini staf dari kantor advokat, ya, alumni. Betul, dari mana? Ya. Alumni mana? Fakultas Hukum mana? Universitas Pamulang, yang mulia. Universitas Pamulang. Wah, saya kasih kuliah umum kemarin di situ baru. Oke, terima kasih, saudara. Siapa namanya tadi ini? Andi ya? Andi ya, mulia. Andi, oke. Siapa lagi? Masih ada satu lagi yang belum? Sudah habis? Baik, kalau sudah habis, izin. Ada lagi siapa? Ya. Yang di Zoom? Izin yang ya dari tim advokasi. Oke, Johan. Suaranya kurang jelas, coba di ya, izin yang mulia. Kami dari tim advokasi peduli hukum Indonesia memastikan 9 hakim konstitusi yang kami minta untuk diperiksa. Terima kasih yang mulia. Oh, jadi 9 ya, jadi tidak berubah. Kalau tidak berubah berarti suratnya sudah kita terima, ya itu aja yang sudah, nggak usah pakai surat baru lagi ya. Mulia, terima kasih. Oke, ya. Baik, terima kasih banyak saudara-saudara sekalian. Berarti yang belum hadir ini ada 3. Sampai ini jalan belum juga hadir. Yaitu perkumpulan aktivis pemantau pemilu, pemantau hasil reformasi 98, kedua LPPPN, Lembaga Pemantau dan Pengawas Pejabat Negara, dan yang ketiga Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan. Nah, nanti kami akan rapatkan apakah yang 3 ini akan terus gitu ya, atau dianggap tidak serius, bisa aja ya kan. Nah, tapi belum kami putus. Kalau dia serius, dia datang dong, walaupun Zoom, pakai Zoom aja bisa. Dari mobil aja bisa. Nah, bisa kita tafsirkan bahwa ini tidak serius. Bisa begitu kan? Tapi belum diputuskan, biar nanti kami jam 1 akan merapatkannya. Yang kedua, saudara ya, klarifikasi sudah ini, yang harusnya klarifikasi ini seperti tadi saya bilang di sidang pendahuluan. Tapi supaya kita cepat, karena waktu nggak banyak, waktu kita cuma 30 hari, dan sebetulnya kalau ngejar tanggal pengesahan calon, nah itu kan tanggal berapa itu, lebih cepat lagi bulan November ini. Nah, jadi dengan banyak pelaporan ini, kami mesti kerja cepat. Nah, maka jadwal sidang ya akan ditentukan nanti, kami rapat jam 3 ya. Kami akan mengatur jadwal sidang minimal 3 hari panggilan 3 hari, berarti harus siap-siap. Jadi sesudah hari ini nanti kami putuskan besok, 3 hari itu Senin apa Selasa? 3 hari kerja, Selasa. Kalau hari ini berarti Selasa. Berarti Selasa akan ada sidang. Cuma ya kan, siapa duluan? Ini kami mau atur dulu. Apakah itu berdasarkan pelapor yang jumlahnya 14 itu, atau berdasarkan terlapor, gitu misalnya. Itu nanti kami rapatkan. Atau klasternya, substansinya. Kalau asumsi yang sama, ya udah sama, bareng aja, gitu. Ya, mohon maaf, itu harus kami tempuh, kan waktu nggak ada, mendesak. Dan bukan hanya mendesak jadwalnya itu, tapi juga mendesak karena emosi publik yang harus kita manage, kita harus kelola. Ini bisa kemana-mana, gitu loh. Ini nggak usah kan orang masyarakat biasa, pejabat-pejabat itu pada emosi semua ini, menteri-menteri emosi semua,
Telepon saya emosi. Aduh, dalam hati saya, kok setingkat juga emosional. Nah, gitu loh Pak Petrus. Nah, jadi kita di sini, udah kita pakai akal sehat, jangan emosi. Ya, Anda juga nanti jangan emosi. Jadi harus siap-siap. Nanti sidangnya itu mulai Selasa. Cuma siapa yang duluan, biar kami rembuk. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah dipanggil sidang itu sekaligus ya mengulangi sedikit ini klarifikasi dan sekaligus pembuktian. Jadi misalnya saudara udah siap mau menghadirkan saksi, misalkan menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian Anda, silakan dari sekarang disiapin. Nggak usah nunggu proses-proses administrasi tetek bengek yang ya kan kadang-kadang sarjana hukum itu sangat prosedural. Nah, gitu. Melihat hukum titik koma. Nah, itu bukan SH, tapi STK. Sarjana titik koma. Nah, saya berharap Anda jangan begitu. Ya, jadi siapin dari sekarang, diantisipasi berbagai kemungkinan itu. Kalau ada perlu saksi, perlu apa untuk memperkuat, Anda punya argumen nantinya. Oke, itu ya. Nah, tapi biar kami rapatkan dulu. Nanti siang jam 1. Jam 1 sesudah rapat ini selesai. Ya, mungkin 12 kita bisa mulai. Saya kira itu sebagai penjelasan umum. Saya undang Profesor Bintan, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada saudara-saudara pelapor. Silakan Pak. Baik, Pak. Terima kasih Ketua Sidang, Ketua MKMK. Saya hanya berharap ya, karena kemungkinan besar sebagian besar dari kawan-kawan ini akan lanjut nanti, karena mungkin maksudnya juga lanjut ya, kecuali kalau kita baca ada sekedar main-main di dalamnya itu kita akan coret ya. Tapi kalau sudah seperti ini semuanya serius, kami ingin hari gilirannya dibawa buktinya ya. Buktinya itu diperkuat. Kalau ada tambahan bukti silahkan. Boleh kok menambahkan buktinya. Supaya nanti sidang kita ini serius. Karena ini disorot oleh masyarakat ya. Pembuktian ini. Juga kalau ada saksi. Saksinya itu dikasih tahu sama kita lebih cepat ya Pak ya. Saksinya dikasih tahu supaya bisa digilir waktunya. Ini hanya sampai tanggal 24 November maksimal. Ya Pak Wahid ya. 24 November selesai ini ya. Jadi tolong dibantu, saling membantu kita. Jadi ini serius, kemudian masyarakat menunggu, tapi bapak-bapak juga kawan-kawan rekan ini menyiapkan bukti yang diperlukan. Dan kalau mengajukan saksi juga saksi yang benar-benar bisa menguasai apa yang menjadi kita ini. Ya, apa menjadi bahasan kita ini. Jadi ini yang saya harapkan. Jadi 3 hari sesudah besok, berarti hari Selasa. Mungkin giliran Bapak hari Selasa, mungkin juga. Tapi pasti dapat giliran semua yang sudah sepakat kita untuk maju. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Wahid, silakan. Cukup. Ini hakim yang paling Pak Wahid, tidak ada yang laporan tentang Pak Wahid kecuali yang 9 tadi. 9 itu kan rombongan aja, makanya dia terpilih, alhamdulillah. Nah jadi saudara-saudara ya siapkan aja ya segala sesuatunya. Kita akan bersidang mulai hari Selasa. Saya tidak tahu berapa kali, kalau misalnya perlu ya beberapa kali, tapi seandainya sekali udah cukup ya kan masalah yang sederhana nggak usah dibikin rumit-rumit. Nah, kalau masalahnya rumit, jangan juga disederhanakan. Jadi ini bisa kita kerjakan dengan cepat, ya kan? Nah, juga saya sudah minta tadinya hari ini tanda laporan saudara itu sudah terdaftar atau bukan sudah terdaftar, tanda terima. Saya minta sekarang aja dikasih tanda terimanya. Rupanya
menurut sistem IT nggak bisa, harus lewat WA, harus lewat apa itu internet. Nah, itulah kelemahan internet nih, ya kan? Bisa lebih cepat manual dari internet. Nah, jadi niat kita sekarang ini sudah ada kepastian semua laporan Anda itu sudah resmi, dan sesudah kami rapat nanti langsung masuk dalam berita registrasi, ya, naskah registrasi, sehingga laporan Anda sudah resmi jadi perkara dan itu tercatat dalam sejarah, kan? Seperti pengantar saya sampaikan tadi, Anda semua ini berjasa membuat sejarah. Oke. Semua landmark decision dalam sejarah peradilan di dunia, atau istilah Inggrisnya, semua leading case, ya, kalau istilah Inggrisnya, dalam sejarah. Itu nanti kalau udah diputus yang dapat nama hakimnya. Tapi sebenarnya itu hakimnya itu cuma memutus sesudah diyakinkan oleh Anda, pelapor, pemohon, penggugat, lawyer. Jadi yang paling besar jasanya di mata Tuhan ya yang pelapor ini. Ah, gitu loh. Kira-kira kalau laporan saudara ini murni, tulus gitu ya, menggunakan akal sehat tadi, saudara ini lebih duluan masuk surga gitu loh dari kami-kami yang memutus. Ah, gitu ya. Jadi kalau di dunia yang terkenal itu hakimnya, Marbury versus Madison. Padahal sebenarnya dia hanya memutus karena berhasil diyakinkan. Nah, lawyer yang sebenarnya berjasa. Nah, jadilah lawyer atau pemohon atau pelapor seperti itu. Ya. Jadi saya kira itu saja saudara-saudara. Ya, kita ketemu lagi dalam persidangan. Siapa itu? Izin Siapa? yang mulia, izin bicara Denny Indrayana dari Oh iya, boleh, silakan. Yang mulia, dengan segala hormat, izin menyampaikan terkait dengan jadwal yang mulia. Salah satu pertimbangan ada kerugian kami sebagai perseorangan maupun sebagai yang concern dengan kepemiluan ini adalah tentu kaitannya dengan pemilihan presiden 2024. Saya baru saja membuka lagi jadwal yang mulia, dan jadwal yang terkait dengan pemeriksaan etik ini adalah pengusulan bakal pasangan calon pengganti di KPU. Tahapannya itu yang mulia, kalau menurut jadwal yang kami baca adalah 26 Oktober, hari ini sudah bisa ada calon pengganti, hanya sampai tanggal 8 November yang mulia. Dan itu artinya hanya kalau kita berhitung hari kerja dari sekarang sampai tanggal 8 November, itu hanya ada, saya tadi hitung 10 hari kerja. Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi pertimbangan yang mulia, tentu saja. Tapi salah satu kenapa kami punya maksud untuk, tadi kalau yang mulia mengatakan serius, hadir, salah satu yang menjadi perhatian publik dan pertanyaan publik adalah, apakah ada gunanya pemeriksaan ini? Karena concern kami dengan putusan 90 yang kontroversial itu sebenarnya adalah keterkaitannya dengan pasangan calon di Pilpres 2024, dan waktu terakhir untuk mengajukan penggantiannya adalah 8 November, yang 10 hari kerja dari sekarang. Karena itu tentu dengan kebijakan yang mulia, dengan kewisdoman yang mulia, kami hanya ingin menyampaikan, mohon dipertimbangkan dengan waktu yang terbatas ini, apakah memungkinkan kita melaksanakan dengan cepat, dan tentu saja akhirnya banyak hal yang harus diakselerasi, termasuk pemeriksaan-pemeriksaan, seandainya memungkinkan keterkaitannya dengan masa pendaftaran pengganti tadi yang berakhir di 8 November 2023. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, jadi nanti jadwal sudah sulit ini. Kami ini kan baru dilantik kemarin. Saya ini sudah dihubungi bulan lalu. Sudah saya nggak mau, saya bilang jangan saya, yang lain aja. Tapi saya diminta lagi. Alasannya ya kan saya nggak nyalon lagi. Ya sudah, karena memang saya
punya beban sejarah. Kita bikin MK ini bukannya gampang. 5 tahun pertama itu dimarah-marahin semua orang. Itu loh. Nah, dapat gedung ini juga setengah mati, apalagi gedung sebelah. Ya, gitu. Jadi kami sebagai rombongan generasi pendiri nggak tega ini membiarkan. Cuma kan saya sudah bilang ini minta lagi. Mungkin di internal MK juga banyak pertimbangannya, sehingga kami baru dilantik kemarin. Nah gitu loh. Nah jadi ya sudah, apa yang sudah terjadi nggak usah disesali. Yang penting kita cepat ini kerja ini. Makanya hari ini langsung kita bikin rapat, dan bahkan kita terabas sedikit. Itu kan yang sidang pendahuluan itu. Kita terabas sedikit. Dan lebih penting lagi untuk mengelola opini publik, kita bikin terbuka. Coba saudara pelajari itu PMK. Itu kan harus tertutup. Gitu. Nah, tapi dengan kesepakatan Anda semua tadi, karena kalau tertutup atau terbuka pilihannya itu soal kerugian kepentingan yang dirugikan itu siapa? Itu si termohon, terlapor bukan termohon. Nah, jadi tetap harus tertutup pada prinsipnya, tapi untuk pembuktian oleh pelapor kita bikin terbuka. Anda sepakat tadi sudah kan? Nah, jadi ini kan soal kesepakatan. Hukum itu kan kontrak publik. Makanya Undang-Undang Dasar itu disebut kontrak sosial. Kesepakatan aja itu jauh lebih penting. Nah, kedua mengenai yang diminta oleh Pak Denny itu ya harus diterima, apa boleh buat gitu ya. Nanti kami rapatkan bagaimana way out-nya untuk misalnya yang rombongannya Pak pelapor Pak Denny dan kawan-kawan atau Integrity Law Office ini apa didahulukan atau dibelakangkan. Jadi mungkin karena sifat laporannya agak sedikit beda dengan yang lain. Misalnya yang saya baca itu mempersoalkan juga mengenai keabsahan putusan dan dengan kemungkinan putusan dibatalin berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ntar dulu soal benar salahnya, tapi itu yang antara lain yang dipersoalkan. Nah kalau begitu bisa aja didahulukan. Siap nggak Anda datang ke Jakarta nih, cepat besok berangkat? Yang mulia, kami siap untuk membuktikan dan siap untuk menyelamatkan bersama-sama dengan yang mulia Mahkamah Konstitusi yang mulia. Kita selamatkan sama-sama yang mulia, insya Allah. Oh siap ke Jakarta ya? Segera cari tiket. Nah ini soal serius. Jadi kalau dengan Zoom begini terbatas, ya nanti you nunjuk-nunjuk tangan mau klarifikasi tapi nggak kedengeran. Datang aja. Dan ini juga menunjukkan kepada pelapor yang lain, masalah seserius begini jangan tidak datang. Begitu ya. Termasuk yang 3 tadi yang nggak hadir ini, itu patut dipertanyakan serius sama nggak mereka ini. Kita mesti tegas. Kalau nggak serius, udah kita coret, gitu loh. Ya, nah jadi saya rasa itu nanti jadwalnya biar kami runding, ya. Yang penting kami minta saudara-saudara semua siap, ya, siap membuat sejarah. Jadi tinggalkan dulu urusan yang lain, oke? Baik, kalau tidak ada lagi, izin yang mulia. Ya silakan. Mengacu tadi pendapat Prof. Denny bahwa tanggal 8 November memang penentuan Capres Cawapres, mungkin kalau yang mulia berkenan, hari Senin kita mulai untuk pembuktian, syukur dengan kesaksian. Kemudian dikasih waktu lagi mungkin Selasa ya untuk kesaksian. Saya kira itu untuk mempercepat yang mulia. Dan saya kira Prof. Denny punya jet pribadi bisa langsung terbang ke Jakarta. Terima kasih yang mulia. Begini. Kita ini sudah banyak melanggar ini. Ya bukan melanggar sebetulnya. Kalau melanggar itu kontra legem, bertentangan. Kalau ini tidak sesuai, pria. Jadi nggak sama dengan yang diatur. Makanya saya bilang kita tafsirkan bahwa sidang harus tertutup itu. Kenapa idenya? Selebihnya kita runding. Itu bukan melanggar, tapi tidak sesuai. Nah, cuma jangan terlalu banyak juga.
Ini kan sudah diatur 3 hari panggilan, gitu loh. Ini kan baru dipanggil kemarin, saudara-saudara ini kan. Nah, tapi karena semangatnya, hadir semua. Nah, gitu. Saya ucapkan terima kasih tuh. Nah, cuma kalau pertanyaannya, bagaimana kalau Senin? Nah, saya tanya Pak Wahid, waduh, banyak banget kita melanggar nih. Sebenarnya bukan melanggar, bisa aja kalau disepakati. Tapi biar kami rundingkan nanti rapat. Kira-kira, udahlah Selasa aja mulai. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, kan giliran. Nah, bisa 1 kali cukup, bisa juga 2 kali, tergantung. Ya, kadang-kadang kita mesti sabar juga. Ya, saya kira begitu ya. Jadi pokoknya siap Selasa ya. Terima kasih banyak. Dengan demikian rapat klarifikasi ini kita anggap cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.